Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cek hki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Halo, selamat datang kembali di Kata Haki. Masih bersama dengan saya, Lala, dan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Mutia. Halo Mutia. Halo Mbak, sore. Ya, sore. Dan juga masih bersama dengan pakar HKI, yang pengalamannya sudah 17 plus atau lebih dari 17 tahun, yaitu Mas Prayudi. Halo Mas Prayudi. Selamat bertemu kembali. Ya. Selamat bertemu kembali Mas Prayudi. Nah, sebelum kita mulai, Mas Prayudi ini adalah kenapa disebut pakar HKI karena beliau ini fokus pada isu hak kekayaan intelektual sejak berada di bangku kuliah. Hingga saat ini sedang memburu gelar doktoralnya di Australia. Betul begitu ya, Mas Prayudi? Amin, mudah-mudahan. Oke, seperti biasa kita akan membahas dan mengulas soal isu hak kekayaan intelektual. Nah, kali ini yang masih hangat nih isunya soal Warkop P. Wah, Sekarang Warkop ngopi-ngopi juga yang sedang ada masalah. Ya, mungkin di generasi, jadi ketahuan di generasi ini sama Mas Prayudi itu masih menjumpai gitu ya Warkop DKI Dono Kasino Indro gitu ya, dan itu mengisi televisi kita gitu. Nah, mungkin yang di generasi Mutia ini menjumpainya adalah Warkop ini dan mungkin nggak nonton TV kayak di Mutia nih. Oke. Yang baru-baru kita dengar di berita ini adalah karena adanya kemiripan gitu kan, terus kemudian beberapa konten-konten yang dibikin agak mirip atau bahkan mungkin mirip gitu ya dengan Warkop DKI, sehingga menimbulkanlah seperti ya sengketa mungkin ya, atau apa ya, gimana bahasa halusnya, kayak Warkop DKI-nya ini jadi kesel gitu ke Warkopi dalam tanda kutip ya. Mungkin Mas Prayudi bisa menanggapi dan juga menjelaskan soal sebenarnya apa sih salah dan dosa Warkopi ini. Apa salah dan dosa? Mungkin geger dunia perfilman gitu. Ya. Oke. Baik, ya selamat siang menuju sore semuanya. Ini memang lagi hangat ya ini kisah mengenai ada yang mirip-mirip dengan Warkop DKI, Warkop Dono Kasino Indro. Kita tahu bahwa Warkop DKI ini atau warung kopi Dono Kasino Indro ini merupakan grup komedi, salah satu grup komedi legendaris di Indonesia dan bahkan dikatakan sebagai salah satu pelopor dari grup komedi modern. Betul. Yang mengusung komedi modern di Indonesia dan komedi-komedi yang intelektual karena latar belakang mereka adalah mahasiswa dan mereka ini sangat merajai dunia komedi Indonesia, khususnya dari sepertinya mungkin dari akhir tahun 70-an sampai awal 90-an, dan personilnya tetap utuh, Dono Kasino Indro, meskipun sebenarnya di awal-awal ada beberapa personil lagi yang
kemudian satu persatu keluar, uh, dan terakhir mereka di akhir 90-an itu bubarnya juga bukan karena bubar, tapi karena satu persatu anggotanya meninggal dunia. Jadi didahului oleh Kasino, kemudian almarhum Dono beberapa tahun kemudian, sehingga sekarang sebenarnya Warkop DKI ini cuma tinggal satu orang, yaitu Indro. Misalnya kalau dunia komedi Indonesia dipanggilnya Om Indro. Om Indro. Ya. Nah, ini sekarang ini lagi heboh lagi karena belakangan ini ada sekelompok tiga anak muda yang tampil dengan karakter yang dibuat mirip ya dengan karakterisasinya Warkop DKI ini, dengan menggunakan nama Warkopi. Nah, ini menarik nih. Sejauh mana Warkop dengan Warkopi ini menimbulkan permasalahan dalam sudut pandang hukum kekayaan intelektual. Kalau kita bicara aspek haki dari kemiripan Warkop dan Warkopi ini, sebenarnya kita harus melihat setidaknya ada dua hal yang harus dilihat secara terpisah, gitu. Yang pertama adalah kemiripannya itu sendiri. Jadi kemiripan karakternya, kemiripan sosoknya, gaya berkomedinya. Kemiripan itu yang membuat orang mengasosiasikan, oh ini mirip dengan Warkop gitu. Oh ini terusannya Warkop mungkin. Oh ini apanya Warkop gitu. Jadi kemiripan-kemiripan secara visual yang bisa dirasakan oleh audiens. Dan yang kedua, kemiripan nama. Ini dua hal yang sebenarnya kita harus lihat secara terpisah. Yang pertama, kalau kemiripan visual ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia hiburan. Jadi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sudah sejak lama fenomena ada performer yang sedemikian terkenal, kemudian muncul imitasinya, itu bukan hal yang baru. Kalau kita sebagai contoh dan kemunculan performer yang mirip ini kemudian juga tidak jarang menimbulkan friksi juga dengan katakanlah yang aslinya gitu. Meskipun kalau kita lihat dari kacamata hukum formil, khususnya aspek hukum kekayaan intelektual, tidak semudah itu untuk dilakukan enforcement. Jadi tidak semudah itu kemudian masuk dalam kategori pelanggaran sehingga bisa istilahnya bisa digugat, atau bisa ditindak, atau bisa dilaporkan gitu. Nah, kita lihat. Sebagai contoh, mungkin saya ambil sebagai contoh dulu di Hollywood. Itu sekitar tahun, saya juga belum lahir sebenarnya. Ini soal tahu aja belum lahir sebenarnya. Sekitar tahun 40-an sampai 50-an, kan jauh banget kan. Bapak saya belum lahir tuh 40 sampai 50-an. Ya. Itu tuh ada duo komedi yang sangat terkenal ketika itu. Jadi waktu itu kan media televisi belum muncul di Amerika pun belum meluas. Jadi dulu itu orang nyari hiburan itu kalau nggak film ya ke night club. Perform di night club itu. Ya penyanyi, ya komedian. Nah, dulu itu ada dua komedian yang sangat terkenal kolaborasinya. Itu Dean Martin dengan Jerry Lewis. Nah, jadi dan ini pembagian karakterisasinya juga bagus. Jadi Dean Martin ini penyanyi yang suaranya ngebass gitu ya, sangat berharisma, ganteng gitu ya, sosoknya yang ganteng,
rapi, kemudian charming gitu. Dean Martin ini suaranya merdu. Sedangkan si pasangannya Jerry Lewis ini sosoknya itu kocak gitu. Maksudnya kocak ini kekanak-kanakan. Jadi kayak nerd gitu ya. Jadi kayak nerd, rambutnya cepak, pakai kacamata, kemudian suaranya juga cempreng-cempreng kayak dibuat-buat kayak orang yang kolokan begitu, orang yang kanak-kanakan. Jadi ini dua ini sangat ketel dan sangat chemistry-nya juga sangat bagus. Jadi orang sangat nanti kehadiran si duo ini, Jerry Lewis dan Dean Martin ini. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa search di YouTube atau apa, pasti masih banyak lah klip-klip yang menayangkan duet legendaris si Jerry Lewis dan Dean Martin ini. Dan ini berlangsung sampai saat mereka bikin film banyak berdua, tampil bersama di panggung juga sering gitu. Ya ibaratnya kalau mau diperbandingkan ini mungkin mirip-mirip dengan trio DKI. Warkop mainannya ketika itu. Nah, di saat yang bersamaan ada juga penampil yang namanya Semi Petrillo. Semi Petrillo ini dia tadinya komedian biasa, ya, tapi dia dianggap mirip oleh orang-orang, dianggap mirip sama Jerry Lewis, gitu. Karena di duo ikonik Jerry Lewis dan Dean Martin ini, yang ikonik itu si Jerry Lewis-nya. Karena kan sosoknya distinktif, dia kolokan, dia pakai kacamata, jadi kayak kita kan nyebut Warkop DKI, walaupun namanya DKI, biasanya orang-orang bilangnya film Dono. Iya. Yang ikoniknya Dononya kan katanya, biasanya kita sering diajak-ajak menonjol gitu lah ya. Bemo lah apa gitu dengan medok Jawa yang begitu, itu kan Raden Mas Slamet lah apa segala macam, itu kan orang ngomongnya wah film Dono, nggak bilang DKI, kadang-kadang film Dono bilang. Ini juga sama, si Semi Petrillo ini dianggap oleh audiens itu mirip dengan Jerry Lewis, dan sampai kemana-mana dia sering disangka Jerry Lewis. Akhirnya dia pun mencoba untuk menirukan suaranya Jerry Lewis. Nah, dia sempat dipertemukan oleh agennya, oleh manajernya dengan Jerry Lewis yang asli. Dan si Jerry Lewis yang asli itu sampai kaget gitu, dan reaksinya sebenarnya tidak welcome gitu. Dia bilang ya, pokoknya jangan sampai kemana-mana kamu ngaku-ngaku Jerry Lewis, apalagi tanda tangan cek seolah-olah itu kamu Jerry Lewis gitu, jangan gitu. Ini sampai dia begitu. Ya, udah saking ininya lah gitu. Kalau zaman dulu kan ya sistemnya masih cek ya, belum transferan kayak sekarang gitu. Tapi oleh si manajernya dan oleh produser mereka ini dimanfaatkan. Si Semi Petrillo ini kemudian dicarikan pasangan yang juga personanya mirip-mirip dengan Dean Martin. Namanya Duke Mitchell gitu. Jadi Duke Mitchell dan Semi Petrillo ini juga diduetkan sebagai duo, dan mereka juga berapa kali bikin film gitu barengan gitu. Tapi meskipun personanya sama, mirip gitu ya, mereka namanya beda. Mereka namanya tetap namanya sendiri. Duke Mitchell dan Semi Petrillo. Yang di sebelah sana tetap Dean Martin dan Jerry Lewis gitu. Itu bersamaan. Ya, kalau nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan Warkop DKI itu sudah di periode 80-90-an, Warkop ini baru-baru nih sekarang. Ini malah head to head gitu. Jadi kayak misalnya KW-nya lah gitu ya. Ini KW-nya gitu, orang tanya KW. Imitatifnya. Iya, imitasinya gitu. Iya tetap dan menurut pengakuan anaknya Jerry Lewis, waktu pasti interview puluhan tahun kemudian setelah bapaknya meninggal dunia, si anaknya bilang bahwa pada saat si duo Duke Mitchell sama Semi Petrillo ini filmnya hits,
si Jerry Lewis sama Dean Martin juga sempat bilang, "Pak, kita gugat aja apa ya?" gitu. Kesal gitu kan. Kita gugat aja, mesti kita gugat gitu. Tapi nggak sampai digugat gitu. Karena memang lemah dari sisi apa yang dilanggarnya itu lemah gitu. Karena yang mereka tampilkan hanya kemiripan persona, which is itu bukan sesuatu yang bisa dihakikan, bisa dibakukan sebagai objek perlindungan haki, gitu. Jadi kemiripan persona saja, jadi tampil dimirip-miripin, tapi tampilnya bukan sebagai Dean Martin. Jadi dia tidak bilang sama orang-orang, saya juga Dean Martin sama Jerry Lewis nih, gitu. Kalau mereka tampil dengan nama Dean Martin atau Jerry Lewis, mungkin kena, mungkin akan digugat. Tapi mereka muncul itu dengan nama sendiri, Duke Mitchell dan Sammy Petrillo gitu, bukan Dean Martin dan Jerry Lewis. Jadi akhirnya ya Dean Martin dan Jerry Lewis cuma bisa kesel aja gitu, ngajar gini-gini gitu kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena memang ya tidak ada jalan untuk itu dari sisi hukum, dari sisi legal formilnya. Nah, ini kesini-sini juga sering kan, udah banyak gitu. Artinya kalau di Indonesia lah, katakanlah fenomena Rhoma Irama. Rhoma Irama itu kan tampilannya kan distintif kan, gitu kan? Dengan rambut yang bergelombang, kemudian pakaiannya seperti itu. Belakangan di mana-mana setelah kemunculan Rhoma Irama banyak sekali penyanyi dangdut yang khususnya penyanyi dangdut laki-laki yang gayanya mirip dengan Rhoma Irama. Gitu. Tapi sepanjang mereka tidak tampil ngaku-ngaku sebagai Rhoma Irama sih, saya rasa Rhoma Iramanya juga tidak berkeberatan gitu. Karena kan itu ada istilah yang namanya, ada perkataan yang namanya imitation is the greatest form of flattery. Jadi imitasi itu adalah bentuk sanjungan yang tertinggi, gitu kan. Dan imitasi dari sisi gaya. Dulu saya sempat hampir ketika S1 kepikiran pas saya bikin skripsi aja ya soal imitasi kemiripan ini ya, kemiripan kemiripan dari si artis-artis ini. Cuman kita lihat memang di mana-mana tidak bukan masalah hukum seperti itu gitu. Kecuali kalau dia ditampilkan untuk mengelabui. Kayak tadi tanda tangan cek gitu ya. Iya, jadi misalnya ditampilkan untuk mengelabui seolah-olah memang dia gitu. Padahal bukan. Menarik di sini ada satu kasus di Indonesia ketika dulu, sebenarnya bukan sampai kasus, cuman ini akan menjadi menarik kalau jadi kasus. Sekitar tahun 2000-an akhir, saya ingat di Indonesia pernah ada film komedi, tapi nggak tahu ada komedi campuran horornya. Kalau tidak salah yang main itu Dewi Persik. Itu judulnya Mr. Bean dan apa gitulah gitu film itu gitu. Judulnya ada Mr. Bean dan apanya ada Mr. Bean-nya. Dan ada sosok yang mirip Mr. Bean. Ternyata si sosok yang mirip Mr. Bean ini adalah salah satu produser film itu yang memang dia katanya, saya dibilang mirip Mr. Bean. Gitu. Jadi itu sampai promonya film itu sempat ada konvoi keliling Jakarta. Si orang itu bergaya-gaya pakai mobilnya ala-ala Mr. Bean itu, dia gaya-gayanya pakai jasnya Mr. Bean gitu. Jadi orang-orang Jakarta, ada Mr. Bean gitu. Sempat masuk koran gitu. Ya masuk koran jelas karena itu kan ini ya promo ya. Pasti media diliput oleh media gitu. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya berpotensi untuk bermasalah. Karena dia secara jelas tampil sebagai Mr. Bean dan dia mengaku-ngaku sebagai Mr. Bean. Sementara Mr. Bean itu adalah karakter yang pastinya hakinya ada di tangan kreatornya. Entah itu si Rowan Atkinson-nya atau produser siaran Mr. Bean-nya. Tapi selama tidak menggunakan karakter yang sama,
gitu dibedakan, ini nggak jadi masalah. Ya, kalau untuk kemiripannya ini ya. Nah, di sini kita berangkat ke aspek yang kedua, kemiripan nama, kemiripan brandingnya gitu. Si aksi ini dibungkus sebagai apa? Gitu. Yang menimbulkan masalah di sini adalah kalau menurut saya lebih karena aksi ini dibungkus sebagai warkopi. Ya. Andai kata misalnya si anak bertiga ini tampil dengan trio apa gitu ya, pasti akan, wah ini mirip warkop. Ya mirip warkop, ya udah itu aja, mirip warkop gitu, nggak kemudian tidak bisa dipermasalahkan secara hukum juga gitu. Ya. Karena namanya Tidak. pada saat mereka memakai warkopi ini timbul masalah. Karena warkopi ini sebagai brand, sebagai merek untuk khususnya untuk jasa-jasa dan barang-barang yang terkait dengan bidang pertunjukannya warkop ini sudah terdaftar gitu. Kalau saya lihat di DJKI sih terdaftarnya ada beberapa ini ya, ada yang terdaftarnya atas nama lembaga warkop seperti yang dikatakan oleh Om Indro, tapi warkopnya sendiri, singkatan warkop sendiri itu terdaftarnya atas nama PT Falcon. PT Falcon itu ya memang produser film yang sekarang menghandle, kayak kalau tidak salah sih menghandle redistribusi dari film-filmnya warkop ini gitu. Kalau saya tidak salah ya, karena banyak dirilis ulang itu kalau misalnya untuk di beberapa streaming itu ini oleh Falcon gitu. Betul. Ya, nah ini namanya sudah dan tadi ada pertanyaan di media sosial tuh sempat ada yang bertanya loh, warkop itu kan kata-kata umum, ya kan? Warkop ini kan kata-kata umum, boleh dong dipakai, nggak ada yang boleh melarang. Ya kata-kata umum ini untuk jasa atau barang apa dulu, gitu. Karena saya ambil ilustrasi, Apple juga kata-kata umum. Semua orang di seluruh dunia they eat apples gitu. Sebagai buah-buahan dia kata-kata umum. Makanya tidak boleh ada yang mendaftarkan kata apples untuk jualan buah-buahan. Baik 31 untuk buah-buahan segar, kelas 29 untuk olahan buah-buahan, kelas 32 untuk jus buah-buahan, kelas 35 untuk misalnya toko buah, nggak boleh ada yang daftarin apples untuk jenis-jenis barang itu. Tapi kalau orang mendaftarkan dan menggunakan Apple sebagai merek elektronik, ya boleh-boleh saja gitu, nggak ada masalah. Karena kan jenis barangnya bukan mendeskripsikan apa yang dijual. Nah, sama juga dengan kasus warkop ini, sah-sah saja lembaga warkop atau misalnya Falcon kemudian mendaftarkan nama warkop atau warung kopi untuk jasa-jasa hiburan gitu, untuk komedian dan untuk misalnya untuk musik segala macam. Tidak ada hubungannya dengan warung kopi di kelas 43 sebagai kafe atau akomodasi sementara, gitu, ada hubungannya. Jadi ya kembali lagi, sebenarnya masalah krusial di sini bukan soal miripnya, tapi lebih ke pemakaian. Masalah krusial dalam artian masalah krusial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak itu bukan masalah miripnya, tapi yang terutama, nanti kita akan bahas lagi sedikit mengenai konten, tapi sekarang yang terutama dulu adalah pemakaian namanya. Kalau dia tidak menggunakan kata-kata warkopi atau menggunakan nama warkopi, secara sih tidak ada masalah gitu. Iya, gitu. Berarti kayak akar dari segala masalah itu adalah nama yang digunakan gitu. Namanya gitu. Kalau misalnya namanya enggak itu ya mungkin dia mau tampil dengan dimirip-miripin sampai semua orang bilang mirip banget sama warkop, nggak ada masalah secara hukum saya rasa. Iya, saya rasa ini kayaknya mereka tergoda karena yang saya tahu sebenarnya mereka ini udah bikin konten gitu kan, komedi. Netizen lah nih yang mendorong mereka untuk bikin, dikasih nama warkopi itu. Dan terus kemudian diserang juga sama netizen. Serba salah emang.
Mutia Namanya nggak kreatif. Iya bener. Mutia diem aja Mut. Gimana Mut? Iya, Mbak. Iya. Udah tahu belum sih kamu ada Mungkin namanya bukan warkopi ya, misalnya apalah gitu, kafe gitu kan. Kafe kan baru kopi juga. ya benar ya. Atau ada nama Iya. nongkrong sendiri gitu. Gimana Mut? Kafe komedi Kamu gitu, punya kafe apa? Ya jangan DKI juga, siapa namanya gitu kan. Misalnya siapa aja sih, saya malah nggak memperhatikan nama-nama personilnya siapa aja tuh. Saya tahunya cuma siapa ya, yang juru bicaranya sering itu si apa? Iya, kalau nama sih saya nggak apa namanya. Iya, misalnya juga. Nah, itu aja diorbitkan Mungkin gitu, namanya generasi dibikin kamu nih Mut singkatan singkatan gitu kan bisa saja gitu. Nggak perlu pakai nama warkopi, justru yang bikin masalahnya tuh ya kata warkopinya itu. Saya rasa kalau ya memang di satu sisi juga Indonesia kan ya namanya kita selalu sering bilang adat ketimuran ya. Ya ada sowan-sowannya lah gitu. Ya pantas-pantasnya nggak apa-apa lah, mereka mirip, ngobrol panggil dulu gitu lah ya bahasa-bahasa. datang ke Om Indro bilang, Om Indro mohon izin nih kita mau pakai apa, mau kita mirip-miripin sama Om Indro, sama Om Kasino, sama Om Dono almarhum gitu. Terasa nggak akan ada masalah gitu. Tapi yang paling krusial jangan pakai nama yang sama gitu. Iya, ini bener banget. Gimana Mut? Ada tanggapan Ya yang gimana? dari generasinya Warkop ini? Dari generasinya Warkop, ini saya dari generasinya Warkop udah panjang lebar. Saya kayaknya di tengah-tengah ini. Nggak mau ngambil generasi gap. Ya. Nggak mau ketahuan umur nih, curang nih Mbak Lala. Mungkin kalau dari aku tuh penasaran yang ini ya, Mas. Kan kalau misalnya Warkop itu kan dia ngepost ke YouTube gitu, berarti kan dia ada dapat royalti dari YouTube-nya gitu kan. Nah, itu gimana Mas? Jadi warkopinya? Iya, warkopinya Mas. Ya, artinya begini, kalau misalnya si mereka posting dengan nama warkopi, itu bentuk pelanggaran sebenarnya. Jadi penghasilan bisa saja, kemudian dia diminta take down, atau misalnya penghasilannya mereka harus bayar royalti, dihukum untuk bayar royalti ke Warkop, itu bisa saja kalau misalnya ini mau diturunkan secara hukum. Pada intinya itu merupakan bentuk pelanggaran, karena apa? Mereka pakai nama Warkopi yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek Warkop. Gitu. Nah, kontennya mana? Nah, kalau konten ini kita udah bicara soal wilayah yang lain lagi nih, isu yang ketiga nih, konten gitu. Kemarin juga saya perhatikan di media sosial banyak juga yang ya kita sama-sama fair lah katanya. Toh dulu juga Warkop banyak menggunakan konten-konten orang gitu. Nah, kayak musiknya gitu ya. Ya, ini memang sesuatu yang harus kita akui. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa komedi Warkop, ya, karena kan kalau sekarang kan kita lihat film Indonesia itu begitu mudah didistribusikan ke negara-negara lain seperti Asia Tenggara lah ya, gitu. Ini mungkin yang menyebabkan kenapa komedi-komedi Warkop segitu banyak film tidak ada yang bisa didistribusikan secara internasional, gitu. Karena di dalamnya mengandung banyak ya kita bicara ada tiga, kalau misalnya konten ada 3 hal nih yang perlu kita pilah nih. Yang pertama mengenai plagiatnya atau penjiplakannya. Yang kedua mengenai parodinya, gitu. Yang ketiga ini parodinya. Yang kedua ini mengenai penjiplakan. Yang nomor 1 itu
pelanggaran haki yang jelas itu ya, yang pelanggaran yang ininya, yang realnya gitu. Nah, kalau pelanggaran hakinya, kalau yang saya lihat itu terutama dari sisi musik. Gitu. Film-film warkop ini banyak sekali menggunakan ilustrasi musik yang kalau kita dalami itu menggunakan musik-musik yang diadaptasi dari luar. Gitu. Nah, kita belum bicara soal lagu-lagu plesetan ya. Ini masih ilustrasi musik yang digunakan sebagai musik latar nih. Kita belum bicara, nanti kalau yang bicara soal lagu-lagu plesetan itu nanti kita masuknya di parodi, kita di akhir nih. Kita masih masuk di bicara soal musik latarnya. Ada musik latar warkop yang sangat mirip dengan musik latarnya ada serial terkenal di Amerika itu The Pink Panther Show. Itu karya komposernya Henry Mancini. Kemudian belakang-belakangnya juga ada yang sangat mirip, bahkan itu cuma diadaptasi dari saya lupa lagi judulnya, cuman ini salah satu lagu dari satu musikal Broadway yang cukup terkenal di ini khususnya kalau untuk film warkop yang sudah akhir-akhir 80-an nih. Karena saya sendiri membagi film warkop ini ada 2 periode nih sebenarnya. Ada periode di mana kalau bahasa saya ini, mohon maaf ya Om Indro kalau nonton gitu, yang periode yang masih lucu itu mungkin periodenya saya ini cukup warkop antusias. Jadi agak hafal nih dengan ininya. Mungkin ini periodenya dari tahun 89-an, dari pertama mereka tahun 79 sampai 89 itu masih periode lucu nih. Gitu. Iya, artinya masih banyak isinya, masih banyak meskipun slapstick, tapi masih banyak cerita yang meskipun emang nggak logis tapi tidak kelihatan terlalu dipaksakan, dan masih banyak selipan jok-jok cerdas yang menyentil pemerintah juga gitu ya. Jadi komedi-komedi yang cerdas, komedi-komedi yang berisi kritik-kritik sosial tuh masih banyak. Sosial komentarinya masih banyak. Mungkin ini berakhir di film warkop yang kalau saya tidak salah judulnya itu Jodoh Boleh Diatur. Itu ceritanya tuh warkopnya sampai syuting di Malaysia, kolaborasi sama beberapa komedian Malaysia. Jadi satu-satunya film warkop yang mereka pergi ke Malaysia, syuting di sana. Itu terakhir tuh yang menurut saya masih muatannya masih warkop, ciri khas warkop sebagaimana mereka starting di dunia komedi. Karena kan kalau teman-teman nggak tahu sejarahnya, warkop ini kan munculnya sebenarnya dia di kampus kan. Di kampus pada waktu itu ada demo mahasiswa, mereka suruh tampil untuk menangkan demo, kemudian dari penampilan mereka ini kemudian dibawa ke radio Prambors. Radio Prambors itu kemudian mereka siaran di radio Prambors itu dengan ada berbagai macam karakter segala macam gitu. Disitulah ada acara namanya Warung Kopi. Makanya dulu awal itu bukan Warkop DKI. Nah ini ada concern haki juga nih sebenarnya. Saya menariknya ada concern haki juga sebenarnya di Warkop. Karena awal kemunculan mereka itu namanya Warkop Prambors. Oh, baru tahu. Warkop Prambors. Tapi setelah kemudian lepas dari naungannya Prambors, mereka berdiri sendiri. Mereka sudah berpikir sudah tidak bisa lagi pakai kata-kata Prambors, kecuali mereka harus bayar royalti ke Prambors gitu, kan? Makanya di situ mulai dipakai kata-kata Warkop DKI, gitu. Jadi mereka tidak lagi pakai kata Warkop Prambors, pakainya Warkop DKI, gitu. Ini pokoknya perkembangannya. Nah, Warkop DKI ini itu tadi perkembangannya dia berbagai macam film, kolaborasi dengan berbagai macam artis, bahkan sutradara kaliber seperti Khairul Umam, Ami Priyono yang sebenarnya sutradara drama papan atas Indonesia sempat
menangani film warkop gitu, jadi bukan ece-ece gitu. Nah, baru yang jodoh belum diatur ini mereka kemudian pindah produksi. Nah, di sini baru mulai yang banyak dikritik orang sebagai terlalu mengeksploitasi keseksian bintang-bintangnya, kemudian komedinya terlalu dipaksakan. Terus bilangnya kan contohnya, pokoknya isinya pasti ketemu cewek ke pantai, selesai berantem selesai gitu kan, lucu-lucuan di situ, komedinya maksa banget. Itu tuh mulai di situ tuh setelah 89 tuh. Dan itu tidak banyak filmnya sebenarnya. Keburu kemudian 90-an awal itu adalah masa-masa redupnya perfilman Indonesia. FFI terakhir sebelum Resurrection tahun 2000 itu, FFI Festival Film Indonesia terakhir itu tahun 92. Film terakhir yang menang itu ketika itu Ramadhan dan Ramona, Jamal Mirdad, Lydia Kandau kalau tidak salah yang pemenangnya. Itu terakhir ada FFI. Setelah itu isinya film Indonesia itu sampai kemudian muncul film seperti AADC segala macam itu. Sekitar setengah dekade lebih itu film Indonesia itu didominasi oleh film-film kalau di Amerika istilahnya B-movie lah. Jadi film yang menonjolkan unsur seks, unsur keseksian, agak-agak vulgar gitu. Produksinya juga serampangan gitu, kelihatan banget asal-asalannya gitu, sama sekali tidak berkualitas. Dan di situ mulai naiknya era sinetron. Oh iya, betul. Transisinya kenapa era sinetron? Di situ salah satu faktor pemicunya, keran untuk membuka TV swasta itu dibuka ketika itu. Jadi dunia hiburan Indonesia bisa dikatakan panggungnya lebih banyak berpindah ke televisi. Warkop juga begitu, mulai bikin warkop milenial segala macam. Meskipun ya mungkin karena faktor usia juga dan faktor kesehatan yang mulai menurun dari beberapa personil seperti Mas Kasino dan Mas Dono, jadi ya dari sisi kreativitas kualitasnya tidak lagi sama dengan era 80-an gitu. Nah, tapi tetap di era 80-an pun mereka banyak menggunakan ilustrasi lagu yang mirip dengan Pink Panther show itu tadi. Kemudian makin banyak lagi setelah yang di era 90-an ini. Nah, setelah itu ini kan masalah yang pelanggaran hak cipta lagu ini, pokoknya yang membuat, saya rasa ini salah satu faktor utama yang membuat susah film warkop itu bahkan sampai sekarang menembus misalnya Netflix gitu ya, menembus misalnya, karena sih harus diedit ulang nih, lagu-lagunya mesti diganti semua gitu. Nah, kemudian ada lagi unsur plagiat. Unsur plagiatnya kalau kita bedakan dengan ini tidak secara plak mengambil, tapi banyak sekali ide cerita yang meniru gitu ya. Jadi di copy paste abis gitu. Di copy paste abis. Contohnya ada film yang menceritakan tentang si trio Dino Krisnendro itu sama temennya cewek 2 dapat tugas untuk mengelola sebuah hotel di puncak. Nah itu di situ plotnya, gigsnya, beats komedinya itu sangat mirip dengan serial komedi Fawlty Towers yang merupakan salah satu serial komedi yang termasuk yang paling paling disukai di dunia, yang diinikan oleh BBC di Inggris gitu. Itu kalau kita perhatikan tuh plotnya sangat mirip. Sampai ada cerita ada nasi goreng, ada ham buat nasi goreng yang
kecampur racun tikus, ada tikus yang lepas di situ, segala macam itu sampai plotnya mirip banget. Itu plagiat. Dan itu juga ada lagi hal-hal lain banyak tuh yang merupakan plagiat. Ini juga timbul masalah juga. Bisa berpotensi masalah juga. Kemudian dari sisi parodi, nah ini yang parodi ini yang agak-agak apa ya? Parodi ini kan sebenarnya kita dengan sengaja mengambil karya orang lain, tapi dengan konten yang kita buat sebagai kita ubah dengan tujuan yang berbeda. Bisa itu tujuan komedi, bisa itu tujuan kritik, bisa itu tujuan. Kalau di Amerika, menurut Undang-Undang Hak Cipta Amerika, parodi ini tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Karena parodi ini bagian dari free speech. Kemerdekaan pendapat gitu. Karena apa? Kenapa dia tidak masuk kategori hak cipta? Pertama, dia masuk kategori free speech. Kedua, karya yang diparodikan ini bukan substitusi terhadap karya aslinya. Gitu. Artinya misalnya gini, teman-teman misalnya teman-teman ingat ya dulu ada grup parodi Indonesia yang P Project misalnya. P Project yang dulu ada lagu yang misalnya Nasib Anak Kos yang diplesetkan dari lagunya That's the Way It Goes-nya kalau nggak salah siapa, Janet Jackson ya. Nah, That's the Way It Goes diplesetkan jadi Nasib Anak Kos. Kalau orang mau dengerin, orang suka mungkin dengerin Nasib Anak Kos, tapi kalau orang mau dengerin That's the Way It Goes, dia nggak akan dengerin Nasib Anak Kos. Dia pasti akan That's the Way It Goes. Jadi bukan substitusi. Dia menikmati parodi itu hanya sebagai sarana untuk hiburan saja, ketawa, tapi tidak menjadi substitusi. Jadi penjualan aslinya tidak akan terganggu oleh parodi. Karena marketnya beda. Itu yang membuat di Amerika parodi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, karena ini bukan substitusi. Gitu. Pertama ini karena free speech, kedua ya karena bukan substitusi gitu. Gitu. Jadi ya masa saya misalnya mau ke toko kaset, saya mau cari albumnya Janet Jackson yang That's the Way It Goes. Wah, habis. Mau yang P Project aja nggak? Nah, itu kan masih kan lah ya. Kecuali kalau ini ada cover versionnya penyanyi Indonesia main, itu bisa jadi sebagai pelanggaran karena orang bisa jadi substitusinya di situ gitu. Cover version gitu. Tapi kalau parodi enggak gitu. Nah, Warkop juga banyak yang parodi, mulai dari parodi film seperti Chips, dulu ada serial TV Chips, kemudian diparodikan jadi film Warkop yang Chips, jadi singkatannya dibikin cara hebat ikut penanggulangan masalah sosial gitu. Padahal Chips di aslinya kan serial TV-nya itu California Highway Patrol gitu kan. Nah, itu diparodikan. Lagu juga banyak sekali lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Warkop itu merupakan parodi dari lagu-lagu luar. Secara hukum tetap harus minta izin. Apalagi kalau di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tidak mengenal pengecualian untuk parodi. Pengecualian di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya untuk penggunaan di bidang pendidikan dan sejenisnya, tapi bukan untuk parodi. Jadi secara hukum tetap harus minta izin, sehingga kalau ini pun bisa menimbulkan masalah juga kalau tidak diluruskan. Makanya kenapa sampai sekarang jarang kita menemukan re-release film-film Warkop secara resmi. Karena memang untuk melakukan rilis itu pihak produser harus meluruskan lagi isu-isu mengenai hak cipta dan hak kilanya yang ada di situ. Nah, ini sebenarnya urusannya Warkop atau mungkin urusannya dengan produsernya ya. Tapi mengenai grup lain yang mencoba untuk meniru-niru Warkop, ya pada saat mereka menggunakan materi aslinya Warkop, joke aslinya Warkop, atau materi misalnya katakan ada lagu aslinya Warkop, tetap saja harus mereka minta izin kepada Warkop juga. Nggak bisa mereka bilang bahwa Warkop juga menggunakan karya orang tanpa izin, saya juga boleh dong menggunakan karya orang. That's not the way IP law or copyright law works gitu. Bahwa dia punya hutang dengan pencipta yang lain untuk pengakuan terhadap hak cipta pencipta yang lain tidak membuat
orang menjadi bebas untuk melanggar hak ciptanya dia gitu. Jadi nggak bisa logikanya bahwa warkop juga banyak melakukan pelanggaran, dia bebas-bebas lagi dong melanggar punya warkop. Nggak bisa. Siapapun yang mau menggunakan materinya warkop juga tetap harus minta izin dari warkop itu sendiri gitu. Terlepas dari apakah warkop sudah memberi izin atau belum terhadap materi-materi yang dia pergunakan dari pihak lain gitu. Itu sih. Oke, jadi lengkap sekali loh ini dari sejarahnya komedian yang sebelumnya Warkop yang mungkin menginspirasi Warkop DKI gitu ya, yang tadi duo itu, terus kemudian aspek nama yang mungkin menyulut kayak akar gitu ya dari masalah Warkopi ini, terus kemudian hingga konten sampai hak cipta yang nggak mengatur berarti ya Mas Prayudi soal parodi ini beda dengan Maksudnya di kita tuh tidak parodi di Indonesia itu tidak dikecualikan, jadi tetap melanggar kalau di Indonesia. Ya, jadi tetap melanggar gitu ya. Tetap melanggar misalnya kalau misalnya tidak diizin ya. Oke, jadi harus izin gitu ya untuk kalau bikin parodi gitu. Iya. Jadi nggak free gitu ya di sini. Nggak free. Makanya kalau teman-teman nggak tahu nih, kalau misalnya saya sebut nama aja ya, karena ini kan sebagai ini. Ada satu stasiun radio di Jakarta, Jak FM kalau nggak salah ya. Yep. Dia siaran paginya dulu itu sering memarodikan lagu. Oh. Gitu. Mereka sering memarodikan lagu, banyak lagu yang mereka parodi lucu-lucu dan banyak penggemarnya. Malah sempat bikin konser di sekitar 10 tahun yang lalu itu mereka bikin konser di Istora. Kalau lagu Jak FM gitu. Penyiar paginya itu Ronald Tike. Dulu masih belum ada Melisa Karim, tapi Ronald Tike lah itu. Tapi belakangan si lagu parodi ini hilang gitu. Oh. Dan penyebabnya ya ini ada sedikit benturan dengan pemilik hak. Yang punya lagu ya. Oh ya. Kan begitu ya. Jadi yang begitu tidak sesederhana itu kalau di Indonesia. Aturannya hak cipta Indonesia itu tidak mengecualikan parodi sebagai fair use istilahnya terhadap hak cipta, tapi tetap harus mekanismenya sama saja seperti pemakaian karya yang lain. Oke. Berarti harus ada ini ya, RUU hak cipta. Yang nggak tahu nih kalau mungkin kalau ya harusnya inilah harus ada yang lobby untuk parodi mungkin. Iya betul. Ini ya mungkin nanti akan muncul aktivis-aktivis. Saya rasa sih masuk akal sebenarnya kalau parodi dikecualikan, karena kan ya itu tadi pertimbangannya paling dasar adalah dia bukan substitusi gitu. Orang yang mau dengerin lagu aslinya ya dia akan cari lagu aslinya, nggak akan cari parodinya. Tapi mungkin ini ada benturan juga dengan yang namanya hak moral, karena kan belum tentu si pemilik lagu itu terima lagunya diubah-ubah. Iya, gitu. Hak moral di situ gitu. Oke, mungkin ada tambahan Mutia atau mungkin masih ada yang penasaran? Kalau aku sih ini kayaknya udah lengkap banget nih dongengnya. Mungkin mungkin terakhir nih Mas, aku kepo juga. Nah, kalau terus yang harusnya bertanggung jawab kan itu kalau misalnya Warkopi kan tadi ada di bawah manajemennya, Warkop DKI juga di bawah manajemennya. Terus yang bertanggung jawab itu manajemennya Warkopi atau yang mereka bertiga tadi tuh Mas, yang Warkop DKI gitu Mas? Ya, kalau ini sih kita harus lihat lagi mengenai Warkopi itu sendiri ya, gitu kan. Saya rasa sih mereka dari Warkopi sendiri, kalau dari yang saya baca dari beberapa wawancara di media, mereka bilangnya bahwa mereka sendiri tidak merasa mirip, kemudian ya karena oleh manajemennya atau oleh produsernya atau gimana itu didorong untuk tampil sebagai Warkopi gitu. Biasanya sih lazimnya kalau seperti itu mungkin ini dari manajemen sih ya, bagaimana dia mengemas suatu talent yang mereka punya gitu,
bagaimana mau talent itu kemudian dipresentasikan kepada publik, dikemas sebagai apa, itu kan biasanya itu di manajemen. Jadi kalau menurut saya sih, ya sebaiknya dari manajemennya sih yang mengklarifikasi ini gitu. Kasihan ini anak-anak muda kreatif sebenarnya, dan mereka juga tidak punya niat buruk. Kalau saya melihat itu tidak punya niat buruk untuk merendahkan Warkop, bahkan mereka ini form of flattery gitu, mereka menghormati dan ini. Nah, cuman mungkin oleh manajemennya mislead gitu dengan cara yang tidak sesuai, harusnya bisa dengan cara yang lebih elegan lagi gitu. Nah, mungkin ini bisa diluruskan di sinilah gitu, supaya mereka ini teman-teman yang di Warkop ini juga tetap talenta komedinya tetap bisa berkembang dengan baik gitu, jangan belum apa-apa udah kena masalah ini gitu. Iya betul sekali. Siapa tahu ini ya niat mereka ini sebenarnya juga ingin melestarikan atau mungkin mengenalkan adanya Warkop DKI ini yang kayaknya udah mulai tenggelam gitu nggak sih di generasi Mutia ini? Atau mungkin di bawah-bawah. Ya kemarin kan sempat ada film Reborn ya, Warkop Reborn. Iya, beberapa tahun yang lalu ya. Hits juga. Cuma saya sendiri sih, saya sebenarnya lebih berharap ada film bukan Warkop Reborn sebenarnya yang saya harapkan. Saya tuh lebih berharap, nggak tahu nih, mungkin kalau ada produser yang ini harusnya nih bagus. Ada film yang menceritakan memang perjalanan grup Warkop itu sendiri gitu. Ah ya bagus nih. Karena itu example yang sangat bagus. Warkop itu dia pelopor. Kemudian tidak seperti grup yang umumnya sekarang kita jumpai yang sering terlibat konflik internal sampai bubar gitu kan. Bubar, anggotanya sibuk sendiri, solo karir segala macam gitu. Warkop tidak sampai seperti itu, bahkan sampai semua tinggal sisa satu orang pun Om Indro tuh masih berat ya hubungannya, tanggung jawab terhadap well-being dari anak-anak dan keluarga personal yang lain gitu. Bahkan kalau saya dengar ceritanya itu sampai semasa Warkop itu berdiri dan di puncak kesuksesan, itu ada masa di mana katanya selama beberapa tahun sebenarnya ada masalah antara almarhum Kasino dan almarhum Indro sehingga mereka tidak bertegur sapa di dunia real. Begitu mereka di panggung, mereka di film, tidak ada yang bisa melihat itu gitu. Itu cerminan betapa profesionalnya mereka sebagai komedian gitu, dan ini sesuatu yang sangat layak untuk disampaikan sehingga dicontoh oleh seniman-seniman di era milenial yang nanti akan meneruskan gitu. Ini salah satu contoh bahwa ini loh kalau mau profesional seperti ini. Lo ada konflik sama anggota lo ya udah gitu, konflik itu nggak tegur sapa silakan, tapi di panggung lain cerita gitu. Oke, ngomongin penerus nih, jadi ada mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Hak cipta ini yang saya baca kan jadi nggak hanya Indro saja gitu ya mungkin yang agak kesal melihat adanya Warkopi ini. Namun juga anak-anak dari Dono dan Kasino, almarhum Kasino pun juga ikut kesal dan ya menuntut agar Warkopi ini menghapus konten lah atau mungkin menuntut soal etika. Nah, apakah hak cipta ini bisa diwariskan ke turun-temurun gitu kan? Oh iya, kalau hak cipta sendiri kan, kalau hak cipta dipegang, ya kalau untuk Warkop ini kan kita lihat dulu ciptaannya apa. Sebenarnya kalau kita lihat dari produknya, kalau produknya adalah berupa film, itu kan hak 50 tahun. Ya, cuma 50 tahun dari publikasi pertama kali. Dan ini kan pemegang hak ciptanya juga mungkin lembaga ya, bukan ininya. Jadi kalau melihat seperti itu, masih ada waktu selama itu berlaku. Nah, hak penampilnya masing-masing itu dia masih punya hak juga tuh ke
ke keluarganya, ke ahli warisnya gitu. Kalau yang pertama keluar kan kalau tidak salah tahun 79, jadi kalau kita hitung 50 tahun, barangkali tinggal dikit lagi, 8 tahun lagi barangkali ya. Iya. Karena kan 9 kan 50 tahunnya berarti 2029 nanti. 2029. Iya, tinggal dikit lagi. Nah, itulah. Tapi kan masih ada film-film yang lain gitu. Itu masih tahu sih. Kalau lagu-lagu yang ditulis, yang diciptakan oleh mereka sendiri ya, bukan yang diparodikan. Kalau misalnya ada lagu yang original, itu sampai 70 setelah wafatnya pencipta. Ya tinggal kita lihat nih, apakah sebenarnya saya agak penasaran juga nih, bagaimana, karena begini, ketika Warkop ini sudah mulai tidak aktif, itu di Indonesia itu urusan hak cipta tuh masih gelap gulita. Belum seperti sekarang di mana orang sudah mulai aware, dulu masih gelap gulita, urusan hak cipta masih gelap gulita. Zaman Warkop mulai itu, jadi saya tidak yakin bahwa dulu itu sudah ada concern di manajemen Warkop itu mengenai pengurusan pembagian ini hak cipta siapa itu sudah ada itu mungkin belum terpikirkan ketika itu gitu. Meskipun kalau melihat dari pengalaman mereka secara manajemen, mereka sudah termasuk manajemen yang modern gitu. Tapi saya tidak yakin bahwa ketika itu sudah secara detail memperhatikan mengenai masalah hak cipta. Berarti kan ini kalau misalnya sekarang sudah mulai ada lembaga Warkop segala macam, segala sesuatu ini posthumous, artinya baru diurus, ini setelah meninggalnya 2 personel utama gitu. Nah ini menarik juga melihat bagaimana Warkop ini mengelola aset-aset intelektual dari mereka gitu, pembagiannya seperti apa, sistem perjanjiannya kayak gimana gitu. Ini kan bukan sesuatu yang sederhana gitu. Iya, menarik sekali sih ini. Mungkin kalau dibahas tuntas sampai akar-akar ini kayaknya juga nggak cukup gitu waktu kita sekarang. Mutia ada tambahan mungkin, Mut? Sebelum kita akhiri sesi kali ini. Cukup sih Mbak, udah keren banget pembahasannya, udah dari beda generasi sampai generasi sekarang udah dibahas semua. Kamu bahas lagi. Oke. Jadi apa namanya? Bisa inilah ya. Kita lihat, jadi orang-orang yang mungkin punya kemiripan dengan artis juga jangan menjadi takut untuk berkreatif. Kreativitas gitu ya, karena sebenarnya ada beberapa unsur yang menyebabkan kayak bisa dibilang melanggar tentang hak cipta dan hak kekayaan intelektual ini. Jadi bukan asal mirip aja itu lo ngelanggar gitu, padahal kan juga kita nggak minta dilahirkan mirip gitu sama artis. Ya yang penting perhatikan pagar-pagarnya tadi, intinya sih jangan pakai brandnya, jangan pakai namanya sembarangan. Tadi itu nama. Kalau cuma sekedar mirip, ya mirip kan tafsiran orang, gitu kan? Betul. Sekarang itu tidak bisa di-enforce, itu susah itu. Jadi tidak yang saya katakan tadi, seterkenal Jerry Lewis dan Dean Martin saja tidak segampang itu bisa melarang dan menggugat Semi Petrilo dan rekannya tadi kan. Jadi intinya jangan menggunakan brand dan apa namanya istilahnya minta izin gitu lah ya. Kalau misalnya berniat memiliki karya yang misalnya mirip dengan karya-karya sebelumnya. Mungkin ada kata-kata penutup, Mas Prayudi? Udah kebanyakan berkata-kata dari tadi saya tidak dipahami. Ya lengkap sekali loh. Ya intinya sih ya itulah titik penggunaan identitas Warkopnya itu sendiri yang mirip ya dengan Warkop ya, Warkopi tadi.
Jadi salah dan dosa yang utama adalah menggunakan branding itu tadi. Ya, itu titik krusial di situ. Oke, mungkin bisa kita sudahi sesi kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk para pelaku kreativitas dan mungkin masyarakat umum yang memiliki minat pada isu-isu hak kekayaan intelektual. Saya Lala dan juga rekan saya Mutia. Iya. Undur diri dulu dari Kata Haki kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Prayudi sudah bersedia menjawab penasaran kita soal salah dan dosa. Ngeri amat salah dan dosa. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada para penonton Kata Haki kali ini. Terima kasih.